Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai analisis varians. Biasanya analisis varians ini berhubungan dengan distribusi Fisher atau UGF. Nah, distribusi Fisher ini digunakan untuk menguji apakah dua sampel berasal dari populasi dengan variances yang sama. Distribusi Fisher ini juga digunakan untuk membandingkan dua atau lebih rata-rata populasi secara simultan atau secara bersamaan. Nah, perbandingan secara simultan terhadap beberapa rata-rata populasi disebut dengan analisis varians atau ANOVA. Ini ada beberapa ciri-ciri distribusi F, di mana merupakan distribusi kontinu dan bentuknya selalu condong ke kanan, sehingga nilainya akan selalu positif. Kemudian mempunyai dua derajat bebas, yaitu derajat pembilang atau numerator, K-1, dan derajat bebas atau penyebut disebut dengan denominator dengan formula N-K. Dan skala yang digunakan dinotasikan dengan F dan hanya berupa skala positif. Jadi teman-teman dalam distribusi F ini kita akan membutuhkan tabel F ya, tabel F. Nah, ini sudah ada tabel F-nya, sudah saya sediakan, nanti saya akan cantumkan juga di pandu daring. Nah, ini adalah contoh gambar dari distribusi F, dia akan selalu condong ke kanan. Asumsi dalam analisis varians atau ANOVA, di mana yang pertama adalah populasi-populasi yang diteliti memiliki distribusi normal, kemudian populasi-populasi tersebut memiliki deviasi standar yang sama atau variansi yang sama, dan sampel yang ditarik dari populasi tersebut bersifat bebas dan sampel ditarik secara acak. Ini ada 5 prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama ada formulasi hipotesis nol dan alternatif, kemudian pilihan taraf nyata atau derajat kepercayaan atau selang kepercayaan, kemudian uji statistik yang sesuai adalah distribusi F, aturan pengambilan keputusan, dan yang kelima nilai hitung uji statistik yang juga ada kesimpulan nanti di dalamnya. Sebenarnya prosedur pengujian hipotesisnya ini sama dengan pendugaan parameter dan pengujian hipotesis pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, ini formula-formula yang digunakan dalam distribusi Fisher atau analisis varians, di mana uji F atau F hitung dia akan dicari dengan rumus MSTR dibagi dengan MSE, di mana MSTR diperoleh dari SST per K-1 dan MSE diperoleh dari SSE per N-K. SST itu sendiri adalah dia berhubungan dengan min dari antara pelakuan, di mana dalam SST diperoleh dia formulanya di sigma dari TC kuadrat dibagi dengan NC dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan per N. Kemudian SSE itu sendiri adalah kesalahan dalam perlakuan. Jadi dia dinamakan dengan SSE, membutuhkan derajat bebas N-K, di mana dia akan digunakan untuk mencari MSE ya. Sementara itu rumus dari SSE itu sendiri adalah sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma dari TC kuadrat per NC. Jadi sigma X kuadrat ini berbeda dengan sigma X yang dikuadratkan ya. Nanti untuk mempermudah kita langsung masuk ke contoh soal. Ini. Tabel berikut ini berisi data skor hasil kerja karyawan yang telah mendapat 3 macam metode instruksi. Ujilah hipotesis bahwa min nilai hasil kerja dari 3 metode instruksi adalah tidak berbeda atau sama. Maka yang pertama harus dilakukan adalah formulasi hipotesis. Ini diketahui metode instruksinya ada 3, A1, A2, dan A3. Ini total dari masing-masing instruksi, ya, dan ini rata-rata dari masing-masing instruksi. Yang pertama, formulasi hipotesisnya. H0 atau HO, dia berbunyi sesuai dengan ini ya. Nilai min atau mu dari nilai hasil kerja rata-rata dari 3 instruksi adalah sama atau tidak berbeda.
Kemudian H alternatifnya kebalikan dari H nolnya. Jadi tidak semua populasi mempunyai min yang sama atau semua populasi mempunyai min yang berbeda. It's okay. Yang kedua, taraf nyata. Taraf nyatanya kita mempunyai, menggunakan selang kepercayaan 95% atau alfa 0,05 ya. Next, uji statistik. Uji yang sesuai adalah distribusi F. Karena kita akan menggunakan distribusi Fisher atau uji F. Kemudian yang keempat, aturan pengambilan keputusan. Jadi kita membutuhkan derajat bebas pembilang yang dirumuskan dengan K-1 untuk menentukan F tabel yang saya tadi bilang ya. Jadi K-1K itu adalah variabel atau banyaknya perlakuan. Jadi ada berapa perlakuan di sini? Ternyata ada 3. 1, 2, 3. Sehingga nilai K-nya dia adalah 3. 3 min 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti derajat bebas pembilangnya adalah 2. Sedangkan derajat bebas menyebutnya dia N besar dikurangi K. N besar maksudnya jumlah dari keseluruhan data yang ada di sini pada metode instruksi A1, A2, dan A3. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ada 15 data. Dikurangi dengan K, yaitu jumlah dari variabel atau banyaknya instruksi tadi, ada 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Ini adalah derajat bebas penyebut. Sehingga kita memiliki derajat pembilang 2 dan derajat penyebut 12. Dan untuk menentukan tabel F-nya, kita langsung masuk ke tabel F. Nah, ini dia. Jadi, tabel F-nya tadi kita peroleh tabel F-nya. DF untuk pembilang. Pembilangnya tadi adalah K-1, 3 dikurangi 1 yaitu 2. Sementara derajat penyebutnya adalah 12. Sehingga nilainya adalah 3,89. Ya. Ini dia nilainya. Jadi diingat tadi DF untuk pembilangnya dia K-1 berada di 2, yaitu 3 kurangi 1. Dan di N-K-nya yaitu dia di 15, karena N-nya jumlah datanya ada 15 dikurangi dengan K, yaitu 3, dia berjumlah 12. Jadi kita tarik dari 2 dan 12 ini diperoleh F tabelnya sebesar 3,89. Nah, sehingga ketika F hitungnya nanti dia ternyata lebih kecil sama dengan 3,89, maka H0-nya diterima. Tetapi ketika F hitungnya dia lebih besar dari 3,89, maka H0-nya ditolak. Nah, ini dia untuk selanjutnya, yaitu kita akan melakukan penilaian terhadap F hitung atau kita mencari F hitungnya. Di mana rumus F hitung itu sendiri adalah MSTR dibagi dengan MSTE. Di sini udah ketahuan ya, SST-nya ternyata sini 250, SSE-nya 448. Tapi gimana sih cara mencari SST? Kita lanjut next. Nah, SST diperoleh dengan formula. Formulanya adalah ini ya. Sigma TC kuadrat dibagi dengan NC dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N besar. Nah, TC itu sendiri adalah ini. 400 ini 400 berarti 400 kuadrat dibagi dengan N kecilnya ya. N kecilnya di instruksi A1 ini ada 5. Jadi di 400 kuadrat bagi 5, kemudian A2 ini 425 bagi 2 bagi 5, 425 kuadrat dibagi 5, kemudian 375 kuadrat dibagi dengan 5. Dikurangi dengan nih sigma X kuadrat, sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma X yang dikuadratkan maksudnya berarti 400 ditambah 425 ditambah 375, kemudian dia dikuadratkan dibagi dengan N besar. N besar adalah 15 ya. 1, 2, jumlah data yang ada di sini. Baik A1, A2, A3. Nah, ini dia. Jadi, ini ya. Tadi kuadrat dibagi 15. Hasilnya adalah 250.
Sementara itu MSTR dia diperoleh dengan cara rumus SST dibagi dengan K-1. K-1-nya 2. Ya ini ya. K-1. Sehingga diperoleh nilai SSE-nya, nilai SST-nya dia adalah 250. Nilai MSTR-nya dia adalah 125 ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari SSE. SSE rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma TC kuadrat min NC. Kalau misalkan ini sigma TC kuadrat per NC ini sama dengan yang SST tadi, jadi kita tidak perlu cari lagi karena dia sudah ketahuan kita mencari di SST tadi. Sehingga kita cukup cari di sigma X kuadratnya. Sigma X kuadrat ini adalah 86 kuadrat ditambah 79 kuadrat tambah 81 kuadrat tambah 70 kuadrat tambah 84 kuadrat sampai dengan 81 kuadrat. Nah, kita cari di sini nih ya, dikurangi dengan sigma TC kuadrat tadi per NC yang diperoleh dari yang ini ya, sama dengan yang ini. Jadi, ini kita jumlah terlebih dahulu, hasilnya 96.698 dikurangi 96.250. Hasil dari SSE-nya adalah 448. Sehingga MSE yaitu 448 dibagi 12 sama dengan 37,33. 12 ini maksudnya dia N-K ya, derajat penyebutnya. Yang ini. Nah, jadi kita sudah mengetahui F hitungnya. F hitungnya adalah 3,35. Kesimpulannya adalah ketika F hitung dia lebih kecil dari sama dengan F tabel, maka dia H0-nya diterima sesuai dengan tadi ya, aturan pengambilan keputusannya. Nah, ini ternyata F tabelnya lebih kecil, jadi H0-nya diterima. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa min nilai hasil kerja dari 3 metode instruksi adalah tidak berbeda atau sama. Selesai untuk analisis variansi. Jika teman-teman mengalami permasalahan atau butuh untuk solusi untuk menjawab soal di analisis varians di pertemuan kali ini, monggo silakan boleh japri atau ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.